Pada video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat jaringan komputer sederhana di Cisco Packet Tracer, yaitu kita menghubungkan dua komputer ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kita punya PC 0 dan PC 1 saling terhubung menggunakan kabel UTP. Kemudian PC 0 IP address-nya 192.168.1.1 dan di PC 1 IP address-nya 192.168.1.2. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang IP address-nya. Jadi di video sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan bahwa IP address itu ibarat sebuah nama. Jadi antar komputer kalau ingin komunikasi tentu saja membutuhkan nama. Nah, nama dalam jaringan komputer itu adalah IP address. Nah, untuk IP address sendiri cara penulisannya adalah ada 4 objek. Jadi ada 4 bagian ya. Jadi x, titik x, titik x, titik x. Jadi, di mana setiap x-nya adalah angka desimal antara 0 sampai 255. Jadi, angka dalam IP address itu antara 0 sampai 255. Jadi, tidak mungkin di atas 255 atau di bawah 0. Salah satunya seperti yang kita gunakan tadi ya. Nah, jadi sebenarnya angka dalam IP address itu bebas ya, asalkan angkanya itu antara 0 sampai 255. Nah, selanjutnya untuk penulisan IP address adalah slash-nya. Nah, di sini contohnya saya menggunakan slash 24. Nah, slash 24 itu artinya prefix. Jadi, slash di sini adalah prefix seperti ini. Prefix itu apa? Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Jadi, slash 24 ini jumlah IP yang bisa digunakan itu berapa sih? Dalam hal ini untuk slash 24, jadi di sini 124 itu 256. Jadi, kalian jangan khawatir dulu. Teman-teman mungkin belum tahu cara mendapatkan 256 di sini karena memang saya belum jelaskan. Saya akan jelaskan pada video berikutnya. Di sini prefix fungsinya untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Dan dalam hal ini kita menggunakan prefix slash 24. Di mana slash 24 total IP-nya 256. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, selanjutnya kita nanti juga akan belajar subnetting. Nah, subnetting itu apa? Subnetting ini adalah digunakan untuk menentukan prefix yang paling efektif. Jadi, contohnya misal kita memiliki sebuah ruangan komputer. Jadi, misal di sini kita mempunyai sebuah kantor. Anggap aja dalam kelas ini ada 6 komputer yang terhubung seperti ini. Nah, pertanyaannya, prefix berapa yang paling efektif untuk 6 komputer ini? Contohnya, misal kita menggunakan slash 24. Di mana yang bisa digunakan oleh 24 adalah 256. Sedangkan dalam kelas ini kita memerlukan 6 IP untuk 6 komputer. Nah, tentu saja itu tidak efektif ya. Karena slash 24 IP yang bisa digunakan adalah 256. Sedangkan yang kita butuhkan hanya 6 komputer saja. Maka ada sisa 250 IP. Jadi di sini tentu saja sangat tidak efektif ya. Nah, saya kasih bocoran bahwa prefix yang paling efektif adalah slash 29. Kenapa? Karena slash 29 itu jumlah IP-nya adalah 8. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 6. Jadi di sini cukup ya. Karena ada 8 IP dan yang kita butuhkan hanya 6. Oke, semoga teman-teman bisa mengerti ya. Jadi, saya coba ringkas lagi. Dalam penulisan IP address, kita memiliki slash 24 contohnya. Dengan slash 24 menunjukkan prefix. Fungsinya menunjukkan jumlah IP yang bisa kita gunakan. Jadi, contohnya slash 24, jumlah IP-nya itu adalah 256. Nah, untuk dapat 256 dari mana? Teman-teman jangan khawatir, kita akan bahas di video berikutnya. Selanjutnya, kita mempunyai istilah yang namanya subnetting. Di mana subnetting itu fungsinya adalah untuk mencari prefix yang paling efektif untuk digunakan ya. Jadi, contohnya di sini ada suatu lab komputer. Yang artinya kita cuma membutuhkan 6 IP address karena kita mempunyai 6 komputer. Kalau kita memakai slash 24, itu tidak efektif karena tersedia ada 256. Sedangkan yang kita butuhkan hanya 6 IP address. Jadi, ada sisa 250 IP ya. Jadi, tidak efektif. Nah, dengan subnetting kita bisa mencari prefix yang paling efektif untuk digunakan.
yaitu /29, karena /29 total IP-nya adalah 8. Sekali lagi, teman-teman jangan khawatir bagaimana cara mendapatkan ini, karena kita akan bahas di video berikutnya. Nah, intinya adalah bahwa 6 komputer ini prefix yang paling efektif adalah /29. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan /29 ini? Kita bisa menggunakan ilmu yang namanya subnetting. Nah, oke, saya harap teman-teman bisa mengerti ya tentang apa itu IP address, apa itu prefix, dan apa itu subnetting. Karena pada video berikutnya kita akan mulai belajar tentang subnetting. Jadi harapan saya teman-teman mengerti ya. So, sampai jumpa di video berikutnya.